Halo semuanya, nama aku Chelsea Stefani Aurela, aku dari kelas 10A, nomor absen 4. Izinkan aku ingin menjelaskan tentang bab 2 masalah ekonomi. Enjoy the video. Subbab pertama yang akan aku jelaskan adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas adalah kebutuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu dan tas. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang A. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya siswa yang mempunyai buku. Yang kedua adalah kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga dengan kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan jaringan listrik. Yang ketiga berdasarkan waktu. Nah, yang A, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Yang kedua, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Nah, yang keempat berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. Nah, teman-teman, kita udah masuk subbab kedua nih, barang dan jasa. Nah, barang dan jasa adalah barang yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Kalian mau tahu kan? Yuk simak lagi. Yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh. Yang A. Barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan alat-alat elektronik. Nah, yang kedua, barang non-ekonomi atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. Yang kedua, ada berdasarkan kepentingan. Yang A. Barang inferior. Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. Yang B. Barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang kebutuhan pokok. Yang C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. Nah, yang terakhir barang mewah. Barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya mobil mewah. Yang ketiga ada berdasarkan cara penggunaan. Yang A. Barang pribadi. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu dan perorangan. Contohnya adalah pakaian. Yang selanjutnya adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya angkutan umum. Yang keempat, ada berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama, ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain, contohnya beras dan jagung. Yang kedua, ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain, contohnya kaos kaki dan sepatu. Yang kelima ada berdasarkan proses pengolahan. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya adalah kapas.
Yang kedua, ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya adalah benang. Yang ketiga, ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju. Yang keenam adalah berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama, ada barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. Yang kedua adalah barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya bahan bakar. Nah, sebab yang ketiga adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan yaitu yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Nah, subbab keempat adalah masalah ekonomi mikro. Yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Nah teman-teman, kita udah sampai nih ke subbab yang terakhir alias subbab yang kelima, yaitu masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Dan yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Well done guys, thanks for watching. Dan aku minta maaf banget semisal penjelasan aku kurang jelas. Aku juga minta maaf banget semisal ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang mungkin kurang hurufnya atau bisa dibilang typo. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Arigato dan kumawoyo.